Halo pemirsa TVRI Maluku, jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Hari ini bersama saya Miku Esti. Dan hari ini saya kedatangan seorang muda berbakat seniman asal Maluku, tapi juga campuran nih kayaknya dengan daerah-daerah lain ya. Jadi nanti kita cek ini beneran dari Maluku atau bukan. Kak Rian Juanito Engko. Halo Kak. Halo. Selamat datang di podcast Ruang Miku. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya, kelihatan seger banget ini kelihatannya. Iya. Kakak Rian ini adalah seorang ketua komunitas Maluku Mural Family. Ya. Jadi itulah saya bilang tadi seniman berbakat. Kita hari ini akan ngomong-ngomong terkait dengan seni rupa di Maluku. Kak Rian, cerita sedikit dulu dong aktivitasnya sehari-hari ini bagaimana nih? Ya, terima kasih. Jadi saya aktivitas sehari-hari yang pasti kalau di dunia seni rupa itu berkarya terus kan, berkarya terus kita berkomunitas sama teman-teman seniman yang lain yang kebetulan lebih banyak tergabung ke Maluku Mural Family. Lalu kita mulai bikin konsep, kira-kira apa nih strategi apa kegiatan apa yang kita harus bikin nih supaya seni rupa tetap eksis. Nah, jadi kalau untuk dunia seni rupa seperti itulah. Nah, kita tetap jalan, nggak pernah apa istilahnya, sampai padanya kita punya satu moto bahwa jatuh bangun saya bikin lombo. Jatuh bangun saya bikin lombo. Itu artinya banyak ujian, banyak meskipun sudah jatuh bangun tapi kita tetap jalan terus kan. Ini kakaknya sudah langsung straight to the point tentang seni rupa di Maluku ya, padahal belum apa-apa nih. Beta tanya dulu, kalian memang dari kecil menggeluti seni lukis? Ya, kalau seni lukis memang dari kecil. Dan memang kita punya ketertarikan itu dari SD. Kita sudah sering ikut lomba, waktu itu pernah juga dapat juara. Kebetulan alhamdulillah puji Tuhan dulu juara 1, saya sangka-sangka juga. Berarti ini nih yang di sekolah dulu biasa yang kalau misalnya ada muatan lokal dapat lomba seni lukis, ini dia sudah ini yang angkat-angkat. Ya, dan kalau ini buku-buku Pono di buku-buku Pono dan lukisan iya, biasanya dapat panggil lalu ini kenapa buku paket kenapa ada gambar-gambar ini sudah nih. Kayak begitu sudah. Okay. Jadi begitu, lalu ya karena memang di kota Ambon khususnya itu kan geliat seni rupa itu kan timbul tenggelam kan. Jadi pada akhirnya kita juga harus mengikuti dengan ritme yang ada. Jadi meskipun begitu minat atau passion di situ tuh saya mungkin hilang. Jadi tetap kita lukis meskipun belum ada media wadah yang bisa menerima atau menampung kita, ya tetap kita lakukan itu. Oke. Kalian biasanya yang datang di podcast Ruang Miku itu yang jauh-jauh dari misalnya mereka pelaku seni musik ya, yang bikin lagu, yang bikin alat musik. Nah, sekarang ini yang datang pelaku seni rupa. Memang agak tidak biasa. Itu kan jarang sekali dengar. Kalau dari Kak Rian sendiri, kenapa memilih seni rupa sebagai media ekspresi? Seni rupa, jadi begini ya, kalau bicara soal seni rupa, yang pertama dari kalau mau jelaskan itu susah sebenarnya. Orang bilang kalau cinta itu, rasa cinta itu kan kalau kita mau jelasin alasannya apa-apa, kita pernah lihat siapa punya pendapat itu orang-orang sedikit romantis dia bilang itu omong kosong tuh kalau dia bisa bilang alasan. Nah, makanya sama dengan sini, ini juga beta tahu bilang alasan gimana, tapi yang pasti beta merasa beta cocok di situ, beta lakukan terus. Dan beta merasa seni rupa itu juga lebih bisa menggambarkan beta punya hati dan pikiran, itu aja. Terus bicara soal seni rupa nih kan, kalau seni itu kan memang dari lahir kita orang kan sudah punya seni sebenarnya punya. Saat lahir pernah ketemu punya senior bilang saat lahir kita orang punya saat kita nangis itu sudah seni musik. Itu seninya ya, meskipun memekakan telinga tapi seni musik sudah. Seni musik, oke. Saat kita orang mulai bergerak tangan itu seni tari sudah. Tapi jangan lupa yang awal itu seni rupa. Karena kita kan diciptakan. Menurut rupa kan, serupa dan segambar. Kan Tuhan ciptakan kan pasti ada rupa nih, ada gambar. Nah, itu pertama. Itu yang paling pertama dulu. Justru kita adalah lukisan Tuhan gitu ya. Lukisan Tuhan. Mantap Kak, ini sangat dalam ya. Kalian sendiri sekarang nggak punya komunitas Maluku Mural Family. Nah, apa yang dilakukan di Maluku Mural Family itu? Maluku Mural Family
sebelum situ mungkin beta bisa bilang dulu ketemu terbentuknya mungkin awal terbentuknya. Ya, awal terbentuknya. Jadi yang tadi beta bilang bahwa di geliat seni rupa ini kan timbul tenggelam di Maluku. Nah, setelah beta mulai berpikir dengan teman-teman berkumpul, ini kita harus bikin sesuatu nih supaya kayak kita ini jangan sampai generasi berikutnya merasakan juga pada akhirnya mereka bisa salah memilih passion atau gimana. Padahal ini sebenarnya punya prospek yang sangat bagus. Nah, maka kita mulai bikin komunitas itu sekitar tahun 2017. Kita mulai dengan kegiatan-kegiatan seni. Sebenarnya sudah ada. Itu dulu ada namanya Kanvas Alipuru. Itu sudah ada. Tapi saat itu muncul yang mural. Kita lihat mural ini sebenarnya lebih efektif untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Karena dia kan berada di ruang publik. Medianya di ruang publik, ukurannya besar. Semua bisa menikmati. Dari situ kan orang-orang bisa tahu bahwa ternyata perupa seniman di Maluku ini kan ada. Pertama banyak, malah punya kualitas. Sudah kita bikin terus, lalu sampai dengan 2018 komitmen untuk bangun itu setelah ada kegiatan Maluku Mural Festival waktu itu. 2018 setelah pasca kegiatan itu kita mulai komitmen bikin, cuman beberapa orang aja. Berjalannya waktu sampai dengan sekarang kita semakin solid. Nah, sudah mulai sampai pada sebelum COVID itu kita rencananya mau bikin asosiasi atau sanggar. Nah, cuman terkendala waktu COVID, akhirnya buyar semua. Nah, sekarang mulai bangun lagi. Nah, itu kembali lagi kepada moto kita, jatuh bangun sih yang bikin lombo. Kita jalan terus. Karena memang bisa dikatakan ini adalah ekspresi seni yang kalau di Ambon sendiri jatuh bangun ya memang. Iya, jatuh bangun. Memang naik turun ininya musik saja yang sesuai dengan status kota ini kan Ambon kota musik. Tapi teman-teman musik juga naik turun. Betul. Apalagi kata orang yang seni rupa yang baru yang tantangannya tuh lebih berat lagi. Ada berapa banyak orang sih yang tergabung dalam Maluku Mural Family? Maluku Mural Family kalau bicara soal anggotanya ini kan komunitas. Jadi kita nggak mengikat siapapun. Jadi kurang lebih sekitar 30-an karena kita bukan cuma di Kota Ambon tapi di seluruh Maluku. Di Maluku di selain Kota Ambon itu yang paling eksis paling banyak itu di Tual terus ada di Masohi. Mereka tuh punya nama juga Masohi Art. Tapi kalau udah kumpul kita ya kita jadi sama-sama. Nah, kalau di Ambon tapi yang untuk aktif sendiri berorganisasi atau berkomunitas terus mengurus komunitas ini itu ada 10 orang. Itu yang aktif. Nah, kalau mural itu kan tadi Karian bilang adalah ekspresinya itu di bidang di luar ya, di ruang publik gitu dan ukurannya juga besar-besar. Kalau ke Karian sendiri memang hanya fokus di mural ataukah yang lain juga dilakukan? Ada ekspresi seni lukis yang lain ya selain mural? Ada. Jadi semua seni rupa. Jadi kita berusaha untuk semua seni rupa itu dilakukan oleh teman-teman harus berkarya untuk di dalam ruang lingkup seni rupa. Mural ini kan tadi sudah beta bilang bahwa itu sekedar media, itu menjadi media awal untuk kita perkenalkan. Tapi teman-teman ini kan pada awalnya kan lukisan kanvas sebenarnya. Lukisan kanvas, terus ada juga yang seni patung, seni ukir. Nah, tapi lebih dominan seni lukis di kanvas. Mau kanvas atau di kertas, sketsa-sketsa itu semuanya ada. Mereka awalnya segitu. Nah, jadi itu. Nanti kita pengen tahu dari Kak Karian mungkin menjelaskan tentang perkembangan seni rupa dan juga bagaimana sih ajakan ke generasi-generasi berikutnya. Tapi tunggu dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.